nikalah yang ingin disiarkan, nikalah yang ingin dibudayakan, nikalah yang ingin dibiasakan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh kepada semua warga Nahdlatul Wathon, kepada semua warga Lombok, kepada semua selapuk dengan sak beriman. Adin amalan manik Nabi, dejaga diri, pelihara diri, leman murken Allah, leman neraken Allah, walau bisyiqi tamratin, isi bersedekah walaupun sepolong kurun. Saya niat nikah Bapak Maulana. Kedua adalah niatnya, tujuannya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Dajjal Pulunggum Zami saran ngelontar nikah untuk Nabi dengan niat mudah-mudahan tersagirang ngelontar waktu pengajian, mudahan syarat sebab nikah Pulunggum Zami segera melontar ke Mekah, ke Mina, ke Jamratul Ula, Wusta dan Kubra. Iya ada niat waktu ngelontar, ndak niat ngelontar pelentong ustad kepiluk dan pidato ustad dia ye buat niat pelentong borong dah mau pahala dosa mau dah atau panitia buat niat man pandar, niatnya pandar panitia, niatnya pandar batur, itu ndak baik. Justru niat pelungguh melontar atau masukkan amal dalam kotak-kotak amal, napi niat pelungguh, mudah-mudahan dengan syarat saya melontar, mudahan dengan syarat sebab saya memasukkan amal ke kotak amal, mudahan ia syarat sebab jelap tenasipan isi Allah melontar masukkan batu di Jamratul Ula, Usta dan Kubro dalam rangka degawe manasik haji. Berarti 20 niat. Tapi tak niat pertama, niat amalan manik Nabi agar pelungguh terjaga, terpelihara dari murka dan nerakanya Allah. Kedua, niat ngumbe ngadin pelungguh jelap tenasipan mau melontar gawe haji, gawe umrah. Nah, ye sebab tertenak isi Bapak Maulana Syekh yang namanya melontar niki. Yang namanya orang melontar waharana rasa 1000, rasa 500, ada yang 5000, terserah niki. Ikhlasnya luar biasa. Keikhlasan mungkin di sanalah puncak keikhlasan yang pelungguh tatkala melontar. Kita pikir mungkin pelungguh beramal elik masjid 100.000, beramal 200.000, beramal 500.000, beramal 1 juta, mungkin gara-gara nama aran pelungguh ndek wah tersebut elik masjid. Selapu buih tersebut aran alhamdulillah amal 100.000, lekan inak sekali niatan nenen al-Fatihah, bunyi pelungguh ndek tersebut aran. Lalu anu ni satu siu berani beramal padahal darat pegawaian. Datanglah mencari panitia masjid pir amal 500.000. Apa sebab beramal onek? Gara-gara ndek wah tersebut asah amal, asah lagu tingkat keikhlasan bawaan sekeji. Lagu-lagu melontar ya Masya Allah luar biasa. Siapa yang ingin pelung? Nah lillahi ta'ala. Itulah cara Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mendidik tiang pelungguh jadi orang dengan ikhlas. Karena al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas niki adalah roh nyawa leman selaku amal ibadah saat ilik bawah dunia. Bahasa fikih adalah, bahasa tasawuf adalah apabila amal ibadah niki lamun ndek ikhlas, ndek sempurna terima isi Allah Subhanahu wa taala. Asah jasah. Pelungguh sembahyang ndek ikhlas, sah. Akan pelungguh taik sembahyang jukti. Tuan guru datang nani. Dia berarti pelungguh datang karena tuan guru, bukan karena Allah.
Sah dah tahun dek, asah. Bukan berarti tidak sah, sah dia lagu bawaan sekejap. Tahu mana? Pelonggoh naik ke masjid, datang ke masjid, beriktikaf di masjid, solat berjamaah di masjid karena pengumuman panitia mengatakan nengke jarak maghrib Bapak Bupati kena datang. Datang pelonggoh. Kenapa? Karena Pak Bupati. Orang ni ke sah, dapat pahala, dapat lagu bawaan sekejap. Ndik semula datang karena Allah. Memang berat itu. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Ndik selapu dengan tahu sama marak ni ke berat. Kelas-kelas Bapak Maulana Syekh sak tahu marak ni. Kelas-kelas ini Tuan Guru Saleh sak tahu marak ni ke. Kesimpulan orang yang sudah level wali Allah dengan wajari wali Allah, ndik wali nikah je. Lamun wali nikah karena kepeng ya Pak Ustaz ya. Coba ndik lamun memang keruan kepeng dia milih lalu ngawinan. Itulah namanya wali nikah. Pir 10 juta ndik na bawa harus 20 juta doang. Lamun dak 20 juta ndik ke ngawinan. Karena apa? Karena kepeng. Tapi kalau wali Allah ni ke segala hal yang dia lakukan selaku pegawaian seagan gawe semua karena dasar dan kesadaran panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Pada letih sembahyang saya undang gini ke Allah, saya wakilan Allah merebot. Jadi merebot ni ke wakil Allah. Makanya luar biasa muazzin ini. Luar biasa dengan sak ngebang wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ucapan sak paling solan adalah ucapan sak tenak dengan menuju gawe perintah Allah. Sebab azan didengar, sebab hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah terdengar, pelungguh bergegas, pelungguh siap untuk menunaikan, untuk gawe perintah Allah. Aku ada terberajah sekejik-sekejik nggih. Pelungguh mbok ngulu apa sebab ndak tahu, mungkin pelungguh karena napi misalnya, karena pelungguh takut. Karena pelungguh dipaksa atau karena nafilah pertimbangan. Bila perlu yang hebat, yang mulia, tatkala pelungguh gandu wudu akan wudu, adik pelungguh ingat, oh wudu ni perintah Allah. Pelungguh ganda sembahyang, adik ingat, oh sembahyang perintah Allah. Pelungguh ganda bersedekah, pelungguh ingat, itu perintah Allah. Pelungguh bernasi, pelungguh enam air, saya perintah Allah. Terkadang butuh milik bernasi karena tersuruh isi saya misal. Tidak salah, memang tidak salah. Tidak ada yang salah. Pelunggum sembahyang karena tiang datang, pelunggum datang ke masjid karena bupati, tidak salah. Sah, dapat pahala, lagu kelas terbawaan. Tidak milik tai kelas. Agar pelunggum sak ngaji ni ke tidak pada kelas terkanci dengan sandik ngaji. Orang ni ke, ngumbe angkun temangkin, napi sak pelunggum gawe aden amal ibadah tika semakin berkelas, tentu sak terkerisa adalah hati, niat nika terkerisa. Pelunggum tenduk, napi niat, ninduk pelunggum niat, adik sehat, peta rezeki lemah. Andikan pelunggum tenduk 5 jam nika jari ibadah. Niat pelunggum ninduk dekembe, adik sak tuwe sembahyang tahajud bareh jam 4, adik kemau sembahyang subuh berjamaah. Kalau pelunggum ninduk 5-6 jam nika jari ibadah. Apa terkerisa? Adik nika tidur ya sama, mau tidur tiang, tidur pelunggum sama, pada doang saran ninduk nika. Sak bedaan adalah apakah ninduk nika jari ibadah atau tidak, tergantung niat, tergantung kesucian, kebersihan hati yang pelunggum.
Pelungguh lalun depano, lalun ojok bangkat, lalun ojok pekan peta rezeki. Napi niat pelungguh, lalu ojok bangkat, lalu ojok panut, lalu ojok pasar meh adik narak. Apa nak ngapi namanya? Untuk saya sambung hidup gawe ibadah irik bawun dunia. Adik narak jari sangun tegawe ibadah irik bawun dunia. Pira jam telik pekan, pira jam telik bangkat. Ambil perlu jam 5 jam, semua dihitung dan bernilai ibadah di sisi Allah. Itulah pentingnya yang namanya memperbaiki hati. Kerisa atin nggih, ieu sak paling penting. Kerisa niat. Apabila nak solah niat, solah atiangan selaku sak pelungguh gawe jari solah doa. Pelungguh benasi, pira sid benasi, 2 sekop sid benasi. Pira sekop dan benasi belum 2 sendok, nggih 2 sendok. Kek 2, telu misalnya. Tapi niat pelungguh baik. Dulu tak benasi mah arak-arak 2 piring, adik sehat lalu nambah. Ada yang beli balong ke peta rezeki, berarti semua dihitung menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu. Intinya enggak lainnya tulak ati angan niat. Ialah sapelungguh peri nikmat. Apabila di hati pelungguh adalah Allah, apabila di hati pikiran pelungguh adalah Allah, niscaya sak tegawe isi awak teniki adalah semua selapu sak teredoi isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun Allah Ta'ala li angan, lamun Allah eli angan, sak sugul langan beweh de ucapan tebareh Allah kedantuk rain apunin astagfirullahaladzim, Allah yang keluar. Lagu lamun li angan ndek solah, apa misalnya li angan temanuk misal, atau beres misalnya, yit kedantuk bareh apuni nyumpak tua, karena syariat adalah ndek Allah. Anak dan dek pacu, bijen dan dek pacu, lagu ele angan tanu Allah apuni nenek kaji Allah istilah Mekah Allah yahdi. Mudah-mudahan kican hidayah isi Allah. Saya ele angan tanu Allah. Lagu lamun ele angan tanden Allah sumpah te mati jamak pelor jamak no kamu jak bengel lalu. Karena ele angan tanu enden Allah. Nah dari itulah cara usaha upaya adik saya angan tenike adalah Allah, tentu butuh riadoh namanya, butuh latihan, butuh yang namanya riadoh, latihan dan mujahadah dan kesungguhan. Itulah yang diajarkan dalam ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu tarekatlah tempatnya itu diajarkan. Di sanalah tempatnya diajarkan kaifiat dan cara-caranya. Di antaranya yang paling mendasar adalah setiap ibadah yang pelungguh melakukan, setiap ibadah sak pelungguh gawe sila. Ingat dulu saya suruh gawe pegawaian nike. Pelungguh menggandeng ulu, tersadar, ingat ulu perintah Allah, bukan perintah tuan guru. Bukan perintah leman pemerintah, tidak, Allah perintah pelungguh searang mulu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Apabila dekayun milih gawe sembahyang, degawe searang mulu perintah Allah eling alqur bersadar. Mungkin waktu wudhu pelungguh lupa sila bareh li sembahyang teringat pelungguh berdiri. Ia buta suruh sendik teman takbiratul ihram, pelungguh melihat tempat sujud dulu. Menang semendak dulu, tumak ninah semendak dulu. Di sanalah pelungguh hadirkan hati dan pikiran, sadarkan diri, ingatkan diri bahwa pelungguh gandegawe perintah Allah.
gandeng bermuajahah dengan Allah, gandeng ngeraos kanca Allah, unin atiangan pikiran. Cara nikah nggih? Ya pelan-pelan, butuh waktu, butuh proses. Nggih, lamun toh biasa le makja, otomatis setiap pegawaian sak ganda gawe ingat ketika Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan dia. Misalnya pelungguh makin apabila pelungguh goreng apa misal, apa biasa digoreng ibu-ibu? Apa biasa digoreng? Manuk atau empak? Hah? Manuk panggil. Atau telur misalnya. Pelungguh goreng sambal, pelungguh goreng manuk, pelungguh goreng empak. Tatkala pelungguh mulai bergoreng, apa lainangan dia? Iman untuk anak, iman untuk bapa, iman untuk wai. Kan beda-beda ni kengge. Nah, sebab apabila atin pelungguh sa goreng empak adalah untuk orang yang pelungguh paling cintai, paling kangen wai de misal. Tumben nek datang lekan Jakarta, lekan Mataram ulik, otomatis cara pelungguh begawian akan lebih mulia, lebih maksimal, lebih sempurna. Sangat niat ili ati angatna adalah untuk wai sabut kangen lalu. Lagu lamun ili ati angan pelungguh mendarak wai mendarak ngene-ngene, ya hasilnya juga beda. Ini di iman masak lalu wah balik teh wah. Ini kurang siun, ini kurang ragin karena ati angan temikeun di iman pas. Demikian halnya juga dalam menyangkut lebih-lebih masalah ibadah. Nah, jadi cara pelungguh adalah tahap awal permulaan napi ibadah sakgan begawe adit ingat pegawaian nikah sak perintah adalah Allah. Ya butuh suruh elok sembahyang, ucapan bacaan pertama kali adalah Allah kesurutan. Adik sakembe sadar ingat atin teniki, ingat pikiran teniki bahwa pegawaian sak tegawe perintah Allah, pegawaian sak tegawe dengar muajahah dengan Allah dan dengar raos kanca Allah nyengkeun tegawe perintah Allah. Ialah isyarat yang ada tatkala pelungguh salat, pelungguh awali dengan Allah. Mungkin pelungguh lupa ndak apa-apa, belajar terus saja sampai nyengkeun zikir jaga but ingat, atau di tengah salat mungkin pelungguh ingat kepada Allah. Terserah. Yang penting segeraja sekejap demi sekejap terus kita sadarkan diri, ingatkan diri kita ada tak segala hal pegawaian sangat pegawai itu adalah perintah Allah. Pelungguh enam ai ingat Allah, saya pia ai Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Pelungguh enam ai, saya perintah enam ai, ya Allah juga. Selaku Allah Subhanahu wa taala. Sapia ai Allah, saikan pelungguh mimpi ai Allah. Ai niki bau tama nikmat Allah. Pira luik dengan sakit ai ni bau tamu. Sakit apa jaga aranan? Sakit apa aran kira-kira Pak Dir sak mengeluarkan penyakit. Soal arak batur ketiak sakit dia, mudah-mudahan sehat walafiat. Padahal lebih bawah usianya dengan dia. Ini apa namanya klinik Ibnu Sina. Ia model penyakit yang tamu ai malik kan sogul ai nu. Tamu nasi malik kan sogul. Ndem sogul nganti bawa silakan sogul. Nene sogul lekan bebek, bawa lekan sogul ngono. Ngenam lalu jog jeding malik. Yen banasi lalu jog jeding malik bocor. Apa nama penyakitnya wallahu alam, tak tahu ke. Nah, pelungguh minum masya Allah segelas dua gelas aman air nikah.
Siapa yang memberikan pelungguh nikmat sehat? Alhamdulillah. Jarak 1 jam 2 jam Nabi gawet menek karing gawet. Alhamdulillah. Arak batur ke tiang sakit sekenik dini sugul pendek. Terjauh je ke rumah sakit, terjauh je dokter samping palang dia nak sendiri ni aku. Mudah-mudahan sehat selalu. Jadi mudahan tiang pelunggum sami, keluarga-keluarga tiang pelunggum sami yang sakit diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Barak ni kesel. Nikmat Allah taala doa. Nikmat Allah Subhanahu. Pelunggum benasi selapu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai basen al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Bapak Maulana Syekh berbasih bahawa seorang ulama atau seorang wali Allah, dia ini orang nikah menjadi wali Allah bukan karena banyak kitab yang dia baca. Bahasa Bapak Maulana saya bahasa nikah Bapak Maulana ndik dengano jari wali Allah atau tingkat kewaliannya karena banyak kitab yang dia karang, banyak kitab yang dia hafal, banyak kitab yang dia baca. Akan tetapi sebabnya orang nikah menjadi wali Allah atau ketingkat kewaliannya di sisi Allah karena ateangan sak ndik wah lupa tipaal. Itu bahasa al-maghfurlah Bapak Maulana. Ya memang berat. Karena di Al-Quran sudah dijelaskan wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Saaran ingat Allah, pegawaian paling sekat, pegawaian paling berat saran ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tiang sampaikan pada pengajian bulan yang lalu. Pelungguh gawe perintah Allah telu olah sejam mampu pelungguh. Lagu lamun ingat Allah telu olah sejam dia tak mampu asli. Puasa perintah Allah pira jam de puasa. Lekan subuh 5:30 sampai 6:30 telu olah sejaman pelungguh gawe perintah Allah. Mampu. Tapi apakah selama 13 jam mampukah dia pelungguh ingat Allah? Dia mampu. Sembahyang asar 4 rakaat pira menit degawe? 5 menit. Taruh 5 menit. Mampu pelungguh gawe perintah Allah 5 menit? Mampu. Apalagi 5 menit 13 jam mampu degawe perintah Allah. Lagu ndik selaku temampu ingat Allah. Sudah ada di Al-Quran wala zikrullahi akbar. Inilah beratnya yang namanya mengingat Allah. Nah, lamun tuah ingat Allah, lamun wahli atin tenu Allah, sak pegawai isi awak tak adalah pegawaian yang diridhoi oleh Allah. Pegawaian sak tersukai, tersenangi isi panjang Allah. Inilah wajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah dari awal yang sampaikan tadi, pegawaian sak bude gawe ia sebab senang Allah, senang panjang Allah. Ialah pegawaian sak paling mulia istimewa elek bawa dunia. Nabi pegawaian nike yaitulah pegawaian yang namanya bersedekah. Pegawaian yang namanya berbagi, memberi, membantu orang nike adalah pegawaian yang paling Allah Ta'ala senang. Lamun sekedar Nabi sembahyang doang, nenek doang senang. Lagu lamun sadik dengan Nabi misalnya, sadik dengan manuk, sadik dengan kepeng, sadik dengan buah-buahan, sak senang Allah, kanti sak senang endah panjang Allah. Ialah sebab Nabi Bapak Maulana Syekh ajar tiang pelungguh yang namanya
melontar nike. Okay? Nah, yang namanya orang melontar salah sopuk cara Bapak Maulana Syekh ajah tiang pelunggung sami adik jari dengan ikhlas. Bisa paran dengan ikhlas napi sabun gawe nike karena kesadarannya nike adalah perintah Allah. Tentu butuh merajah, butuh proses, butuh membiasakan diri. Okay? Nah, lagu ndek berarti ndek kanggo, ndek berarti ndek sah pegawaian pelunggung, letin tengaji karena ABC. Let dia buat sembahyang karena bupati datang, sah pegawaian nikah dan lagu bawaan sekali. Okay? Nah, sa paling atas berbek sama rak baru. Rapi sabun gawe karena kesadarannya nikah adalah perintah Allah. Ngombe angkun ke caret adalah adin zara ili atiangan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda cara setiap pegawaian sagan tekawe ajah diri, biasaan diri, sadarkan diri bahwa perbuatan nikah adalah perintah lekan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lamun wa Allah li atiangan berarti sak tegawe isi awak niki adalah pegawaian sak tereboi isi Allah yang disenangi oleh Allah dan disenangi oleh sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ayat yang cintai nikahlah Al-Makfur yang lanjutkan cerita sejarah Salatun Nahdlatain baru nikah. Bahwa pelunggum sami napi pun model pegawaian sagan tegawe elek bawon dunia ni ke lamut ni awalin si salawat akhirin si salawat ni terima pegawaian. Ialah but tetenak baru isi beliau ni ke baca Salatun Nahdlatain. Salawat selain ni ke hanyalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doang. Lagu lamun Salatun Nahdlatain je lain terbaca selawat adalah sairil anbiya'i wal mursalin, selapu nabi-nabi, selapu rasul-rasul, ya lain terbaca selawat. Saipi usulan sairil anbiya' wal mursalin, saipi usulan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Waktu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tulis sekarang pihak solawat Salatun Nahdlatain ili Raudah ni ke tahu nilai Madinah Al-Munawwarah ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara balingku manik Nabi kanca mimbarku tahu Nabi baca khutbah ialah tanah satajarian isi Allah yang merupakan taman dari taman-taman surga. Antara tanah antara gedeng Nabi kanca mimbar tahun baca khutbah Nabi ialah sak tanah zahirnya dunia tapi hakikatnya surga. Saya sak tamu duk tanah raudah berarti ciri tanda dengan jari ahli surga lekan dunia sampai akhirat. Wajib hukumnya bagi tiang pelunggung sami sabar iman sere melet kayun untuk gawe haji gawe umrah masuk ke tanah raudah. Wajib tersere ni ke enggak berseri adik balen merunjuk, enggak berseri pelunggung balen terbertingkat, enggak berseri adik luwe bangkat sabut serian luwe kepek, silakan bagus, tapi terseri demelet gawe haji gawe umrah ke tanah raudah ziarah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih diutamakan, lebih diwajib berdaftar haji wasilah pirang tegamuk giliran serah tipa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajiban pelungguh mendaftar masalah sampai tidak sampai urusan Allah nenek epi urusan separuh peling baru dengar yunin karing telung dasar selai tahun dan berangkat lamut bau benasib ada arah kebelimpak mah bilang jelur tidak benar seperti ini. Berdaftar aja itu urusan Allah Subhanahu. Atau pelunggung pakai umrah lalu umrah rambut umrah kan murah ongkos umrah selai juta arah
tergantung suwe tulik Mekah Madinah. Lamun suwean otomatis ongkos naik karena sewa hotel, makan dan minum. Jauh lain lekak 4 kilo misal, uli murah hotel. Lamun rapat-rapat ukuran 1,5 kilo otomatis semakin mahal. Arak satebeng benasi kadu nasi kotak murah. Lagu lamun kadu prasmanan mahal. Tinggal pelunggum pilih. Mau selai juta arak, 30 juta arak, 40, 50 juta arak doang. Terserah kemampuan belum. Wajib terserai ni ke lamun arak kepeng. Sekalipun darah kepeng, silak serai baik. Melet baik silak. Wajiban tiang pelonggong serai dan melet. Apakah tercapai atau tidaknya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pelunggong karena jari dengan miskin buparan de Allah Ta'ala dek mampu sampean pelunggong di Pak Mekah Madinah. Tidak ada pak karena pelunggong jari dengan miskin pelunggong kira Allah tidak mampu nafsirkan pelunggong gawe haji gawe umrah. Jangan, tidak boleh. Berarti anggap di Allah Ta'ala ni kelemah, anggap di Allah Ta'ala ni kuasa, anggap di Allah Ta'ala ni mampu namanya ni. Allah sudah memberikan pelungguh mata ajin setoek ibu-ibu bapak-bapak tiang 500 juta. Ajin penentang ni ke setoek 500 juta. Berarti lamun sepasang pirajin 1 miliar. Ndik neman ongkos tukang, ndik neman ongkos lade nemalik kenu pirah jaga ajin barang doang. Allah mampu ikan pelunggung 1 miliar. Bu apa lagi lalu umrah 13 juta, apa lagi terlalu haji 50 juta ndarak lalu aranan ajin gigi pelungguh nikah lamun temasang tu dokter yang asli 5 juta sikit, 5 juta. Memang arak terjual tu pekan naik lagi 100.000 kalau belah ada tu behaga tetepetian tu kubur-kubur no tetepetian jaga yang asli yang mahal di dokter spesialis gigi 5 juta satu gigi. Arak 5 juta, arak paling murah ni ke 750. Terukur gigi yang terjun untang, ambil ke dalam, ambil ke belit, ambil ke tipis, ke tebal, ada alatnya dipasang. Harus ukur gigi baru tepian, marah dengan jahit tangku. Ukur pira panjang, pira lebar, berapa model merek dia, berjahit TNK, berjahit TK, terserah. Demikian juga dengan gigi. Sekalipun gigi ni ke harganya 5 juta, dek tebani kakok tebu. Kakok tebu kematian gigi tebu aja 5 juta. 5 juta masalah pira kalau gigi hitung gigi. Andai 10 doang gigi wah 50 juta. Tidak ada artinya, tidak ada nilainya di sisi Allah 50 juta. Darat nilai di sisi Allah lamun tak sekedar lalu duduk Mekah uang 50 juta 100 juta darat nilai dengan nikmat yang ada pada jasad pelunggu. Allah sangat kuasa, ican pelunggu nikmat yang maha luar biasa, harganya tak ternilai harganya, mampu. Apa lagi sekedar tak lalu duduk Mekah lalu duduk Madinah, contohnya seperti dia. Tiang dek berdua kepeng, dek berdua napi-napi tapi bernasib gawe haji 8 kali. Karena tiang 8 tahun di Mekah berarti balu kali ke tiang haji. Kalau umrah tidak terhitung berapa kalinya. Lalu di bulan Ramadan biasa sehari 3 kali tiang umrah. Umrahan papu selemurahan nggak semati-mati. Karena diperintah juga oleh mudir madrasah salatiyah. Ia sadik tongkos. Mudir salatiyah. Ada umrahan sehini banyak luit. Banyak. Jadi alhamdulillah paling kuat 3 kali sehari semalam di bulan Ramadan. Paling sekeji 2 kali sejelo semalam lalu umrah sekali kenjelo bareh kelemen dah. Lalu umrah. Kan maulah di Mekah aja sehat perjalanan dah kawin tu doang. Tahun berapa yang pergi umrah kemarin?
sebelum corona lah sila, 4 tahun yang lalu, tiang umrah ingat tuan pak tuan tiap hari tiang bawa umrah. Betulan mertua tiang ingat tuan tiang kan pakai dorongan kereta, bilang jeluk tiang jauh bilang jeluk umrah bawa saya dorong menumbil kelelah sila nggih. Lalu separuh jemaah umrah harus abot harus sekali wajib umrah ini lalu makan lalu pita sejadah, lalu pita tasbih, lalu pita minyak sange, apa harga bulu peta, ya Allah. Pira ongkos biaya buat sampai Mekah Madinah, niat kita untuk umrah. Bu nyampe-nyampe Mekah lalu penang tamu bilang tuku pita sejadah, pita pesanan. Memang elik Mekah Madinah, ya Allah, ruang kemewahan. Aduh, ndet leo sak lain-lain karena barang mewah-mewah perlu. Lamun tuah lalu jok Mekah pelunggum mana? Mbe negara silahkan pelunggum kunjungi masih lebih megah dan mewah di Mekah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah. Darat mewahan Malik, Masya Allah, luar biasa. Jadi wajar tiang pelunggum terhipnotis, wajar tiang pelunggum terlena tisi barang-barang kemewahan yang ada di Mekah. Terudung nang bingung ditot pelik terudung solah doang. Tasbih buaya dah solah, jam buaya dah solah, lampu pokok solah doang. Emas arloji mahal luar biasa. Kanjak Mekah haran. Ndak kepaduan Mekah, pekan Mekah kecil pekan naik imel. Nggih? Tak bisa disamakan. Tak bisa disamakan. Megah luar biasa. Jadi tiang ndak heran kalau jamaah haji jamaah umrah senang ngeliling. Ngeliling. Lidi lelah lo ngeliling. Tak tawab tak telu kali lah jelap lelah. Nah, Allah sampaikan mudah-mudahan tiang pelunggum sami dinasibkan segera umrah. Nggih, pokok tak berniat sila. Tugas pelunggum berniat, tugas pelunggum berdoa, tugas pelunggum sering dinasibkan lalu umrah. Lalu apa tergawe? Lalu tawaf, baris tasbih jalui dijual tu pakai imal. Tu mall minit seberembe tasbih harap doang cuma sekedar terbaik berkah di Mekah. Nggih, mendilah di Mekah sejadah napi yang kebutuhan untuk hadiah semua hanya untuk ambil barokah. Ndak lu ngelining doang gawe, ngelining dan gawe jadi cocok kaji ya. Kepeng terbatas. Nggih. Nah, hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, cepat jam niki jam 5. Wis kerja nggih. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikalah kewajiban tiang pelunggum untuk hadir untuk sere melek mohon kepada Allah adik tenasipan tiba Mekah Madinah gawe haji gawe umrah. Jangan keadaan pelunggum yang menghalangi doa pelunggum untuk mohon bernasib ke Mekah Madinah. Jangan keadaan pelunggum yang akan menghalangi keyakinan pelunggum Allah Maha Kuasa menasibkan pelunggum ke Mekah Madinah. Contohnya seperti tiang tidak berada. Lagu alhamdulillah arah doang jalan. Ada saja jalan bernasib ke Mekah Al-Mukarramah. Tiang alhamdulillah 8 kali haji, berarti 8 tahun di sana. Alhamdulillah. Ani te biaya pire nyembih sila. Nggih. Ani biaya waktu tiang ke Mekah ni ke biaya tiang 23 juta. 23 juta biaya tiang. Lu pun kurang kepeng. Ndak kepeng, nak tuan di Bali patuan, dia dua kepeng tak kalau salah 16 juta. Kurang kepeng, terpaksa nyinggak jo keluarga lah dia yang nyinggak. Nah, itulah sebabnya alhamdulillah bernasib kan marak nikalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kapan datang pisa nikah? Waktu tiang solat duha. Tiang tamat mahat, dek kali jaga tiang tamat mahat, tiang pulang ke rumah ke gelanggang sembahyang duha. Datanglah dengan lekan Mataram, telefon lekan Mekah. Arab pisa menenteh terlalu bayah nunin. Mbet lai bayah tu Jakarta. Bagus, pira terjauh kepeng 10 juta. Ya ulah kepeng Jakarta 10 juta. Bayah pisa. Pira tak lunasan karing 10 juta jemaah. Dia jadi paspor. Awalek biju lalu zikir begawe jul terbalik. Begawe zikir wah tiang balik baru tiang lunaskan. Alhamdulillah dinasibkan. Nah, nikalah bukti kekuasaan kudrah kekuasaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kembalilah kepada keyakinan. Jadi harus yakin. Nah, di tanah Raudhah yang ada di Madinah Al-Munawwarah ni kelak Bapak Maulana saya buat salatun Nahdatain. Setelah dia selesai Bapak Maulana saya piak salatun Nahdatain, tidak ada sairil anbiya wal mursalin. Bapak Maulana saya membaca, mengulangi di Raudhah dengan niat agar Nabi sallallahu alaihi wasallam datang merestui, meridhoi selawat yang beliau karang. Akan tetapi Nabi saat terjadi, justru yang terjadi, yang keluar dari makamnya Nabi bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lagu saksubul adalah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim subul. Badak Bapak Maulana saya, Syekh Zainuddin, si dia piak selawat, enggak ada lain berselawat Nabi Muhammad doang lain berselawat si dia. Bu aku sajari Abul Anbiya wal Mursalin. Aku ni Nabi Ibrahim, bapaknya semua nabi, bapaknya semua rasul bojunde membaca selawat. Itu usulan dari Nabi Allah Ibrahim. Itulah sebabnya Bapak Maulana Syekh menambahkan sairil anbiya wal salawat kan ke salam tidak selaku nabi kan ke selaku rasul. Hebat, luar biasa salawat belum. Dan Nabi Allah Ibrahim ikan Bapak Maulana Syekh gelar Al-Mashhur. Oleh karena Nabi Ibrahim nikalah kemuliaan, ketinggian, keilmuan, kewalian guru besar kita Al-Maqurlah Bapak Maulana Syekh. Selesai selawat nikah tekarang taturin malik di Pak Syekh Hasan Al-Masyad. Tatkala terserminan salatun Nahdatain, isi Syekh Hasan Al-Masyad, baru Syekh Hasan Al-Masyad baca dua kalimat, kaget Syekh Hasan Al-Masyad. Ini Syekh kaget ni lamun pelungguh jak aku terkagetan dia tak kena. Apa terkagetan pelungguh dia tak kena. Ni Syekh Hasan Al-Masyad. Allahumma inna nas'aluka bika, kaget Syekh Hasan. Selawat ini luar biasa. Seluruh selawat buka baca tumel selawat langsung tawassul dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama lah yang faham, tiang pelungguh yang dia faham. Jadilah ulama kelas Mekah Al-Mukarramah takjub mengamalkan membaca salatun Nahdatain musilah segera tiang pelungguh di tengah. Tapi alhamdulillah pelungguh selaku ni kian ngangguk tu doang. Daratlah tiang pelungguh sami sadir sandik kangguk salatun. Ya pun bilang tuan guru, bilang ustaz, bilang pengajian kebanyakan mengamalkan membaca salatun Nahdatain karena tahu kelebihan keistimewaan daripada salatun Nahdatain. Arak ustaz ndik ngamalan, arak tuan guru ndik amalan, mungkin ndik tahu menjaga dengan. Ndik berarti dengan jari tuan guru selaku ilmu dia tahu. Ndik dengan jari ustaz selaku ilmu dia tahu. Ndik, terbatas ilmu pengetahuannya juga seorang ustaz, seorang tuan guru. Mak lebih-lebih elek lombo kan jadi lombo karan. Telu bit apal hadis, bu bilang kubur atau pidato telu kubur langsung kau jadi ustaz. Tengok. Telu apalagi 10 apal hadis, pi ceramah bilang kubur, bilang masjid, kalau jadi haji langsung naik tuan guru. Lombok. Orang itu. Ini terbatas ilmu kita, ilmu tiang, ilmunya ustaz, ilmu tanggung terbatas. Mungkin yang belum mengamalkan nikman, wikanan, tahu cerita sejarah kelebihan daripada salatun Nahdatain. Nah, oleh sebab itu perlu maklumi lamun Syekh Hasan Al-Masyad doang heran dengan salatun Nahdatain, mengamalkan salatun Nahdatain, musyawarah pelungguh penteran kaca Syekh Hasan Al-Masyad. Lamun Nabi Ibrahim perintah ngusul mohon kepada Bapak Maulana Syekh adik salawat salatun Nahdatain, berselawat di Pak nabi-nabi dan rasul-rasul, musyawarah pelungguh
Ya ceketan kan ya Allah, nggih. Nah, udah sila. Kita istilahnya kita sadar, nggih. Kita sadar, kita paham, kita mengerti kemuliaan keistimewaan salatul nadatain ini agar kulunguh yang mengamalkannya semakin yakin, semakin ikhlas, semakin istiqomah mengamalkan salatul nadatain seperti harapan Bapak Maulana Syekh, sekalipun sekali sejelo sekelam tidak terbaik di amalan salatul nadatain. Mana-mana sekali sejelo sekelam terserah pirang-pirang nanti pelungguh akan rasakan hikmah walilah daripada membaca salawat. Nah, iya, kadang